isinya kucing, bau sup, gimana lu? Gitu ya Bu ya? Kalau Ya udah Ibu rapiin lagi coba, bisa nggak? Seperti semula. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, Ibu mau tanggung jawab? tanggung jawab kan kalau enggak. Ini kalau sobek lu yang ku injek di sini. Orang enggak. Iya, ini saya videoin, tenang aja. Ya udah. Kalau ini sobek lu yang ku patin. Iya, pokoknya kalau misalkan sellernya komplain karena packingannya beda dari Ini semulanya. bukan karena packing ya, hei. Ini barangnya nggak sesuai. Goblok. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, kenapa lu ngapa tugas lu ini pulang? Guys, di era serba online sekarang, bahkan belanja pun orang-orang sekarang sudah suka di online shop gitu. Nah, jadi mereka tidak susah lagi untuk pergi ke mall atau ke supermarket untuk berbelanja. Mereka cukup belanja di rumah saja. Namun faktanya di sini masih banyak yang keliru untuk tata cara belanja online di sini ya guys ya. Dan bahkan sampai ada yang memaki-maki kurir seperti di video cuplikan yang kita lihat tadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips tata cara belanja online yang baik dan benar. Saya pastikan setelah teman-teman menonton video ini sampai selesai, tidak akan ada lagi kejadian seperti memaki kurir, atau teman-teman tidak akan takut lagi untuk melakukan belanja online atau sering disebut sebagai all shop. Nah, namun sebelum kita lanjut, ada baiknya teman-teman like terlebih dahulu videonya, tekan tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video menarik berikutnya yang akan saya ulas di sini. Kita akan bahas tuntas semuanya setelah yang satu ini. Faktanya, belanja online atau yang sering kita sebut all shop itu sebenarnya sangat aman bagi para konsumen. Namun kenapa di sini kita lihat masih banyak para konsumen yang menyalahkan kurir untuk pemesanan paketnya sendiri gitu. Padahal dia sendiri yang memesan paketnya di salah satu platform all shop. Nah, ini yang menarik ya. Ini yang salah satu penyebabnya adalah mereka yang tidak mengerti tata cara belanja online yang baik dan benar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini terjadi dikarenakan mereka itu berbelanja atau melakukan online shop di salah satu platform yang tidak diketahui sumbernya atau yang tidak dipercaya sama sekali. Nah, lalu bagaimana sih Bang tipsnya biar kita tidak tertipu untuk belanja online di sini atau tidak kejadian seperti memaki-maki kurir seperti di video cuplikan awal tadi? Di sini saya prihatin juga ya sama kurirnya. Dia yang tidak tahu apa-apa malah dimaki sama konsumen yang tidak mengerti tata cara belanja online di sini ya. Nah, seorang kurir itu tugasnya cuma mengantarkan pesanan yang sudah di-packing oleh seller. Nah, jadi mereka tidak tahu itu isinya apa dan pesanan teman-teman itu seperti apa. Namun kenapa di sini mereka yang mendapatkan caci makian ya? Bagi teman-teman yang mau melakukan belanja online atau yang masih bingung dengan tata caranya, atau teman-teman yang takut untuk melakukan belanja online lantaran takut tertipu karena produknya yang tidak sesuai dengan yang teman-teman butuhkan atau yang teman-teman beli, saya sarankan teman-teman tonton videonya sampai selesai biar teman-teman tidak keliru atau tidak takut lagi untuk melakukan belanja online. Karena di sini belanja online itu sangat aman dan percaya bagi mereka yang sudah paham. Kita langsung saja masuk ke tips yang pertama. Nah, yang pertama, sebelum teman-teman melakukan belanja online, teman-teman pastikan terlebih dahulu teman-teman itu masuk ke salah satu platform all shop yang sudah terpercaya. Nah, di sini saya merekomendasikan beberapa platform all shop yang sudah aman dan terpercaya. Beberapanya diantaranya yaitu yang pertama itu adalah platform all shop Shopee, yang kedua itu platform all shop TikTok, dan yang ketiga itu adalah platform all shop Tokopedia. Nah, kenapa saya merekomendasikan 3 platform all shop ini? Karena cuma 3 platform all shop ini yang melayani layanan chat customer secara real time 24 jam. Karena di sini jika teman-teman bermasalah dengan paketnya, misal teman-teman beli kambing yang datang ayam gitu. Nah, jangan pula kurir yang teman-teman salahkan. Nah, teman-teman kadukan ini pertama itu kepada sellernya langsung atau kepada tokonya langsung. Dan jika tokonya masih tidak mau bertanggung jawab, padahal faktanya produk yang dia kirimkan itu salah, maka teman-teman bisa mengadukan ini secara langsung kepada layanan customer service-nya di platform all shop itu sendiri, yang mana layanan ini itu aktif selama 24 jam. Saya kasih contoh di sini, misal teman-teman belanja di salah satu platform yaitu di Shopee misal. Nah, di sini kan ada keterangannya ketika produk teman-teman itu dikirim, ini juga ada teman-teman bisa lacak produknya itu setiap saat. Nah, jika produk ini sudah sampai ke tangan teman-teman, nah maka di sini teman-teman silakan terlebih dahulu itu melakukan video unboxingnya untuk memperlihatkan produknya. Nah, setelah teman-teman melakukan video unboxing dan ternyata produk yang mereka kirim itu tidak sesuai dengan deskripsi atau tidak sesuai sama sekali dengan yang teman-teman beli,
beli gitu. Nah, jadi teman-teman di sini jangan dulu tekan yang pesanan sudah selesai di sini. Nah, teman-teman bisa terlebih dahulu yaitu chat sellernya untuk mengetahui produknya itu seperti apa. Nah, di sini ada hubungi penjual. Teman-teman bisa hubungi penjual terlebih dahulu. Nah, jika setelah teman-teman menghubungi penjual, itu penjualnya tidak merespon atau tidak mau bertanggung jawab dengan kerusakan produknya atau produknya tidak sesuai sama sekali, maka di sini teman-teman bisa chat langsung ke customer Shopee-nya langsung. Nah, di sini untuk tata cara chat di customer Shopee-nya langsung, teman-teman bisa klik di bagian tanda tanya yang ada di pojok kanan atas. Nah, setelah teman-teman klik, maka di sini teman-teman scroll ke paling bawah. Nah, di sini ada hubungi Shopee sekarang katanya. Teman-teman boleh klik di chat Shopee sekarang. Maka berikutnya akan muncul opsi seperti ini. Teman-teman klik saja salah satu opsinya. Nah, jika masih belum muncul, teman-teman klik lagi opsinya. Nah, sampai teman-teman menemukan yaitu yang namanya chat CS langsung di sini ya. Nah, setelah teman-teman menemukan chat CS langsung, maka teman-teman bisa klik bagian chat CS langsung di sini. Nah, maka teman-teman akan dihubungkan langsung dengan customer service di platform itu sendiri. Dan teman-teman pilih itu kendalanya seperti apa. Teman-teman klik kendalanya itu pengecekan barang misal di sini. Nah, kita pilih pesanan yang ini. Nah, kita di sini akan menunggu antrian ya. Kita akan menunggu antrian dan itu tidak akan lama. Dan ini teman-teman lihat, ini sudah terhubung langsung dengan customer service di Shopee-nya. Nah, jadi di sini teman-teman bebas mau mengajukan itu kendala teman-teman seperti apa dan permasalahan teman-teman seperti apa. Nah, kenapa saya menyarankan untuk teman-teman untuk chat langsung di bagian customer service di platform Allshop itu sendiri, seperti yang saya contohkan tadi itu di Shopee-nya. Nah, karena jika teman-teman memiliki permasalahan di paketnya dan sellernya tidak mau bertanggung jawab, maka di sini uang teman-teman masih aman kok. Karena ketika teman-teman belum menekan selesai di bagian pesanan teman-teman, jika sudah sampai, yang seperti yang saya tunjukkan tadi, jika teman-teman masih belum menekan selesai, nah itu berarti paket teman-teman masih bermasalah. Dan uangnya pun tidak akan diberikan kepada sellernya oleh pihak platform terkait atau oleh pihak Shopee-nya, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, jadi di sini jika nanti teman-teman itu terbukti paketnya benar-benar bermasalah dan bukan itu kesalahannya bukan terjadi karena error teman-teman sendiri ya, atau bukan karena kesalahan teman-teman sendiri, nah itu nanti uang teman-teman akan dikembalikan lagi oleh pihak Shopee-nya kepada teman-teman. Karena apa? Karena setiap toko yang mendaftar di salah satu platform Allshop yang sudah terpercaya, itu uangnya akan dikelola pertama terlebih dahulu oleh platform itu sendiri. Misal, saya membuka toko di Shopee dan itu ada yang memesan produk di toko saya dan produknya itu sudah sampai ke tangan teman-teman semua. Dan setelah produknya sampai dalam waktu 3 hari teman-teman belum juga mengklik selesai di pesanan teman-teman, maka itu nanti akan terklik selesai sendirinya dengan sendirinya. Atau jika teman-teman belum mengklik selesai karena pesanannya itu bermasalah, teman-teman mengadukannya kepada customer platform terkait atau langsung diadukan kepada CS Shopee-nya, nah itu berarti produknya masih bermasalah dan uangnya belum akan diberikan kepada saya sendiri atau kepada toko saya gitu. Nah, jadi itu uangnya akan diberikan kepada toko saya setelah 3 hari produknya itu ditekan selesai, atau setelah 3 hari itu produknya tidak ada laporan terkena masalah untuk konsumennya. Nah, jadi kurang aman apa lagi ya? Jadi itulah sebabnya saya merekomendasikan 3 platform Allshop ini. Yang pertama itu Shopee, yang kedua itu TikTok, yang ketiga itu Tokopedia. Karena hanya 3 platform ini yang menyediakan layanan chat customer itu selama 24 jam. Nah, teman-teman boleh mau beli itu di platform seperti IG, di Facebook. Jika teman-teman menemukan iklannya, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Jika teman-teman membeli di IG dan itu ketika teman-teman klik produknya dan itu diarahkan ke Shopee-nya, atau diarahkan ke TikTok, nah itu teman-teman masih aman belanjanya. Namun jika teman-teman diarahkan ke platform lain yang gak jelas gitu, nah maka jangan coba-coba teman-teman belanja online yang seperti ini. Sekarang kita masuk ke tips yang kedua. Di tips yang kedua ini, saya sarankan teman-teman itu benar-benar membaca deskripsi produk sebelum melakukan pembelian atau sebelum melakukan checkout. Nah, ini sering terjadi yang kita sebut itu sebagai error human ya. Nah, mereka tidak membaca deskripsi produk, namun asal checkout saja, dan setelah produknya sampai, mereka komplain. Nah, ini kesalahannya ada pada konsumen itu sendiri. Dan komplain seperti ini itu tidak akan diterima oleh seller maupun oleh CS di platform Allshop itu sendiri ya guys ya.
Saya kasih contoh, misal nih teman-teman mau beli produk elektronik seperti handphone. Nah, sekarang kan banyak tuh yang dijual iPhone 13 dengan harga 5 jutaan saja. Itu second katanya kan. Nah, di sini benar walaupun itu second, untuk harga iPhone 13 Pro itu tidak masuk akal, itu 5 jutaan dan teman-teman asal check out saja. Teman-teman di sini sebenarnya bisa baca deskripsi terlebih dahulu karena sellernya itu tidak pernah bohong sama sekali. Mereka benar menjual produk iPhone 13 namun ini flashing dari iPhone XR. Nah, ini perlu teman-teman pahami. Jangan pula setelah produknya sampai lalu teman-teman komplain dan teman-teman tidak baca deskripsi sebelum melakukan pembelian. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang ketiga. Nah, di tips yang ketiga ini saya sarankan teman-teman itu melakukan pembayaran tidak dengan metode COD. Nah, ini kenapa saya menyarankan untuk melakukan pembayaran via langsung atau dengan menggunakan transfer bank. Nah, di sini biar teman-teman tidak repot jika teman-teman memiliki permasalahan di paketnya. Saya kasih contoh, ini sinkron dengan yang saya jelaskan di tips yang pertama ya. Nah, jika paket teman-teman itu bermasalah, yang teman-teman beli itu ayam yang datang kambing, ini misal, dan teman-teman melakukan komplain di tokonya itu tidak direspon sama sekali, dan teman-teman bisa langsung ajukan ke CS platform itu tersendiri. Nah, setelah teman-teman adukan dan teman-teman berikan bukti-buktinya kepada CS-nya bahwasanya produk yang dikirimkan itu memang tidak benar atau salah, maka di sini teman-teman akan gampang untuk meminta pengembalian dananya jika teman-teman melakukan pembayarannya dengan metode transfer atau dengan metode pembayaran di platform itu sendiri. Contohnya kalau di Shopee itu menggunakan ShopeePay langsung. Jadi di sini jika teman-teman belanja itu di Shopee dan menggunakan metode pembayaran dengan ShopeePay, jika paket teman-teman itu bermasalah dan teman-teman adukan ke CS-nya dan terbukti itu benar-benar bermasalah, maka di sini nanti pengembaliannya itu gampang dan akan dikembalikan lagi ke ShopeePay teman-teman masing-masing. Nah, berbeda dengan halnya dengan COD. Nah, dengan COD di sini sebenarnya bisa juga direfund seperti itu, namun nanti itu repotnya kurirnya datang lagi untuk mengantarkan uangnya seperti itu ya. Nah, atau teman-teman menunggu dulu untuk uangnya sampai ke sananya dan baru ditransfer lagi ke teman-teman. Jadi setelah menonton video ini, saya berharap teman-teman itu tidak ada lagi kejadian itu seperti mencaci maki kurir, memarahi kurir karena paketnya tidak sesuai, itu tidak ada lagi ya. Karena jika memang paketnya itu tidak sesuai, teman-teman silakan adukan komplain ke seller atau ke tokonya langsung, atau jika tidak direspon, maka teman-teman boleh adukan langsung ke CS platform terkait. Untuk tips terakhir bagi teman-teman yang masih ragu-ragu jika paketnya itu rusak ketika sampai karena pembelian yang begitu jauh, teman-teman tidak usah khawatir karena kerusakan di perjalanan itu ditanggung oleh platform itu sendiri atau oleh toko itu sendiri. Jika toko tidak mau bertanggung jawab, maka uangnya tidak akan diberikan ke tokonya oleh pihak platform terkait. Tapi di sini saya tegaskan sekali lagi untuk teman-teman membaca deskripsi sebelum melakukan pembelian produk. Karena saya pernah juga menjadi salah satu kurir di salah satu jasa pengiriman seperti itu. Saya pernah mengirimkan produk yang itu entah isinya apa, namun setelah saya pergi, saya dikomplain oleh konsumennya. Komplainnya seperti ini. Dia memfoto salah satu bibit durian yang mati karena terbungkus dalam packingan yang begitu lama dalam waktu pengiriman. Dan mengirimkannya kepada saya. Lah kok bibitnya mati gini. Nah ini yang saya katakan error human ya. Kenapa dia bisa berbelanja seperti tumbuhan makhluk hidup seperti itu dengan jarak yang begitu jauh? Ya otomatis mati lah. Nah ini nggak masuk akal komplainnya. Nah dan itu juga dia salah tempat komplain. Sebenarnya dia komplainnya bukan ke saya namun ke toko itu sendiri. Nah ini saya ada salah satu video yang menarik lagi untuk kita lihat ya. Saya tidak mau bayar paket ini, saya belum punya uang, baru 2 hari saya mesan. Sabar 2 hari. Ya Bu, ya Bu, sekarang. kami sudah sering menemukan konsumen seperti Ibu, ya. Yang berani pesan, tidak berani bayar, ya. Bukan tidak berani, tapi berani. Baru 2 hari udah. Kalau Ibu berani, Ibu nggak usah pesan paket. Uang saya belum siap, baru 2 hari saya mesan paket sudah datang. Saya sama teman saya ini keliling-keliling, bukan enak, panas-panasan, minyak motor habis, uang jajan habis. Gaji kami habis, dipotong kalau kami membuat kesalahan. Dipotong lah kalau kamu salah. Ini saya ambil. Kalau begitu saya belum punya uang, saya pon dulu. Nggak bisa, Bu. Saya pon Hei dulu. Bu, tahu nggak COD? Ibu itu pesan paket, ini COD. COD itu apa? Nah ini kocaknya. Sebenarnya itu ketika kita melakukan pemesanan itu dengan melakukan metode pembayaran COD, kita punya jatah cancel itu sebanyak 3 kali bagi konsumen ya. Nah ini
kesalahannya kayaknya kurirnya kenapa kok bisa marah-marah gitu. Kalau memang ibunya nggak ada uang ya cancel aja gitu. Itu nggak ada masalah sama gajinya sama sekali. Nah, karena saya juga pernah menjadi salah satu kurir, jadi seperti itu ya. Jadi jatah cancel untuk satu akun itu ada sebanyak 3 kali. Jika sudah melebihi, maka nanti akun kita itu akan di-banned secara otomatis oleh platformnya. Jadi nggak perlu juga kurirnya marah-marah seperti itu. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.